Halo, hai teman-teman. Selamat siang bagi kita semua. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Pastinya sehat dong. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan perkuliahan ini. Oke, baik langsung saja. Dalam kegiatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah pengantar manajemen yang membahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang disusun oleh kelompok 4, yang beranggotakan Belawati, Hanima Rosalia, Aurelia Respinka, Raulina Barus, dan Emia Karina. Yang pertama kami akan membahas tentang kekuasaan, yang kedua kewenangan, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat delegasi. Kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau situasi. Harold L. Laswell dan Lima Abraham Kaplan mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau kelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain agar sesuai tujuan dari pihak pertama. Adapun faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu yang pertama, reward power atau kekuasaan menghargai. Maksudnya adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya kemungkinan untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahannya. Yang kedua, ada coercive power atau kekuasaan memaksa. Maksudnya adalah kekuasaan ini merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, legitimate power atau kekuasaan sah. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Selanjutnya, expert power atau kekuasaan ahli. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat kebakaran atau yang dimiliki seseorang. Dan yang terakhir, referent power atau kekuasaan rujukan. Maksudnya adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Selanjutnya, wewenang. Dr. Randus H. Melayu S.H. Hasibuan, authority adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain. Berbuat atau tidak berbuat authority merupakan dasar hukum yang sah dan ilegal untuk dapat mengajarkan suatu pekerjaan. Wewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu organisasi. Wewenang atau authority sangat penting bagi seorang dalam sebuah manajemen karena authority merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Authority selalu menciptakan power, right, dan responsibility. Authority menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Authority menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang dalam suatu perusahaan. Yang terakhir, authority menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang. Selanjutnya, jenis-jenis wewenang atau authority. Jenis-jenis wewenang ada 4, yaitu yang pertama line authority atau wewenang garis. Maksudnya di sini adalah mereka yang dalam organisasi mempunyai kekuasaan, hak, dan tanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan perusahaan. Ia berwenang mengambil keputusan dan memerintah untuk merealisasikan keputusan tersebut. Yang kedua ada staff authority atau wewenang staff. Staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan ini. Kekuasaan dan hak hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran-saran saja, supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Seseorang yang mempunyai staff authority
tidak berhak mengambil keputusan dan merealisasi keputusan, serta tidak bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan. Yang ketiga, functional authority. Functional authority adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi. Memiliki kewenangan ini merupakan staf. Namun, juga merupakan karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dan dengan bagian lainnya. Yang terakhir ada personal authority. Personal authority adalah kewajiban seseorang karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuan sehingga ia disegani oleh kawan maupun lawan. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepada sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya atau dimilikinya. Tanggung jawab tercapai karena penerimaan wewenang dan tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Dan pertanggungjawaban ini nantinya akan diberikan kepada lembaga yang mendelegasikan atau memberikan wewenang tersebut. Dalam arti lain, delegate atau bawahan hanya bertanggung jawab kepada delegator atau atasan. Delegate harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada delegator karena jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh delegator dari delegatnya. Yang keempat ada delegasi. Menurut Dr. Andus H. Malayasiu, SP Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagai pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau atasan kepada delegat atau bawahan untuk dikerjakanlah atas nama delegator. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjuk untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaiannya tujuan tersebut. Pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan seorang manajer karena yang pertama, manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Yang kedua, karena adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan seorang manajer. Yang ketiga, agar sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh para bawahan sehingga kemungkinan bawahan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Yang keempat, kelancaran organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan. Jika para manajer berhalangan, tugas-tugasnya dapat dilakukan bawahannya. Yang kelima, pendelegasian wewenang menciptakan adanya ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antar atasan dan bawahannya. Yang keenam, pendelegasian memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Dan yang terakhir, pendelegasian wewenang membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Manfaat pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau subbawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dapat diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Adapun kendalanya yaitu yang pertama kapasitas staf yang terbatas, yang kedua kurangnya bertanggung jawab atas akibat pelimpahan wewenang, yang ketiga kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Selanjutnya kepercayaan atasan dengan bawahan. Yang kelima kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. Yang pertama, kesediaan manajemen untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Manajer harus menerima perbedaan
cara pemecahan suatu masalah, dan memungkinkan bawahannya untuk membuat kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Mereka atau bawahan harus dibiarkan untuk membangun atau mengembangkan pemecahan masalah sendiri dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kesalahan bawahan seharusnya tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan untuk dukungan yang lebih kepada bawahan. Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Manajer yang mengetahui kemampuan bawahannya dapat realistis menentukan tugas-tugas mana yang dapat didelegasikan kepada bawahan tertentu. Yang terakhir, bawahan didorong untuk menggunakan kemampuannya dan merasa manajer mereka akan memberikan dukungan akan lebih bersemangat dalam menerima tanggung jawab. Yang terakhir, kami akan membahas asas pendelegasian wewenang, yaitu asas kepercayaan, asas delegasi, atas hasil yang diharapkan, atas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas, atas rantai berkala, asas tingkat wewenang, asas kesatuan komando, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, asas pembagian kerja, asas efisiensi, dan asas kemutlakan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kami. Dalam PowerPoint yang kami kerjakan ini, kami masih mengakui terdapat kekurangan yang belum kami bahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Kami harap agar teman-teman sekalian dapat memberikan kritik yang membangun supaya PowerPoint kami ini kedepannya lebih bermanfaat. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Kepada teman-teman, kami persilahkan.